Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, dan kakak di sini mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah naik kelas dan yang sudah lulus melanjutkan ke sekolah menengah pertama. Adik-adik semua sudah mengikuti pujian tadi ya, dan sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan untuk minggu pagi hari ini, firman Tuhan kakak ambil dari 1 Yohanes pasal keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Adik-adik sudah menyiapkan atau memegang Alkitabnya masing-masing? Kakak ulangi ya, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Ya. Kakak akan bacakan, kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah inilah kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini. Adik-adik, kita sama-sama mau belajar bahwasanya Allah adalah kasih. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang kekasih, Allah adalah kasih. Allah adalah sumber kasih. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Adik-adik, kasih
adalah karakter Allah. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus selalu menunjukkan belas kasih-Nya. Tercatat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-14, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang menderita sakit. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-32 dikatakan, ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Dan juga di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-44 dikatakan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus selalu menunjukkan belas kasih-Nya di dalam melayani, dalam pelayanannya, dan juga di sini Tuhan selalu mengajarkan kasih kepada kita. Dikatakan kita harus mengasihi musuh kita dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita. Sungguh luar biasa. Kasih itu bukan hanya dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melainkan juga melalui pengorbanan Bapa yang telah merelakan anaknya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, barang siapa yang menyatakan bahwa ia lahir dari Allah atau bahwa ia mengenal Allah, ia harus mengasihi saudara-saudara seiman sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita mengalami kehadirannya di dalam hidup kita, maka seharusnya kita merefleksikan atau mencerminkan karakter Allah yang adalah kasih. Orang yang mengasihi membuktikan bahwa ia telah lahir dari Allah. Meskipun kasih itu belum sempurna, kita terus belajar dan berusaha untuk menyatakan kasih dan harus tetap bertumbuh. Kasih itu tidak bersyarat, dimiliki semua orang dan ditujukan untuk siapapun. Adik-adik dan kakak terus belajar untuk bisa mempraktikkan kasih di dalam setiap situasi. Di dalam Injil Matius pasal ke-22 ayat ke-37 sampai ke-39 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita ingin lebih mengasihi, kita perlu belajar lebih dekat dengan Allah. Jika kita sudah mampu mengasihi, kita mesti bersyukur kepada Allah. Namun kalau kita merasa kurang mengasihi, kita berdoa, meminta Allah merubah hati kita. Dengan kasih, kita akan menemukan sukacita yang lebih besar di dalam hidup kita. Amin. Karena adik-adik, firman Tuhan bagi kita semua di minggu pagi hari ini, kakak dan adik-adik harus terus saling mengasihi, terus belajar untuk bisa
mengasihi dalam setiap situasi. Di dalam keluarga juga kita selalu saling mengasihi, kakak dengan adik, adik-adik dengan papa, dengan mama. Kita semuanya harus selalu saling mengasihi. Adik-adik, ayat hafalan untuk kita di pagi hari ini yaitu dari 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-8. Kakak ulangi ayat hafalannya bagi kita dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik bisa minta tolong kakak, abang, atau papa, atau mama, dan adik-adik perkatakan ayat hafalan ini tanpa melihat Alkitab. Demikian firman Tuhan dari Kak Coki untuk minggu pagi hari ini. Selamat berlibur adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.